Warga Indonesia seolah menjadi sasaran empuk penyanderaan perompak kelompok Abu Sayyaf. Dalam 4 bulan terakhir, sudah 4 kali warga Indonesia disandra. Yang kini masih disandra 7 warga Indonesia dari kapal tunda Charles 001. Mereka disandra pada 21 Juni oleh kelompok yang dikenal sebagai peminta tebusan. Lalu ada lagi 3 warga Indonesia anak buah kapal Pukat LD 1145S yang juga disandra pada 9 Juli lalu. Total ada 10 warga Indonesia yang masih disandra kelompok perompak yang bermarkas di pulau-pulau Filipina. Yang unik dari cerita Panglima TNI, kelompok Abu Sayyaf melakukan seleksi untuk menyandra para kru kapal yang lewat perairan Filipina dan perbatasan Filipina-Malaysia. Kemudian tenaga kerja kita secara legal bekerja di sana, ya kan? Kemudian yang diambil adalah dicek yang parposnya Indonesia. Kan gitu. Ya. Ada apa ini kan gitu. Ya. Itu juga saya pertanyakan ada apa ini kan gitu. Analisa sejauh ini apa Pak kira-kira? Kenapa Indonesia Pak? Ya. Kenapa kita? Ya saya katakan tadi mungkin kita terlalu persuasif. Jika sudah begini, sudah sebaiknya Indonesia lebih tegas dalam menyikapi penyanderaan yang sudah berulang kali terjadi. Apalagi dengan modus memilih warga Indonesia sementara melepaskan warga negara lain. Dalam kasus terakhir, warga Malaysia yang dilepas. Sebab itu di Malaysia kerap kali mereka mengumpul wang untuk bayar kepada Abu Sayyaf. Tetapi bila kita buat demikian, maka dia menggalakkan Abu Sayyaf meneruskan penculikan ini. Ini yang jadi masalah. Sebaliknya kalau wang itu digunakan untuk memperkuatkan lagi pertahanan kita, saya fikir Abu Sayyaf pun tak akan dapat menculik sesiap. Senin kemarin, keluarga anak buah kapal mendatangi Kementerian Luar Negeri meminta kejelasan para petinggi yang melakukan diplomasi dengan pemerintah Filipina. Maklum, sudah sebulan lebih nasib para suami, anak, dan ayah yang disandra kelompok Abu Sayyaf belum menemui titik terang. Mau menyerang penyandra pun, Indonesia masih taat asas dengan tidak masuk wilayah Filipina tanpa izin pemerintah Filipina. Yang dikedepankan masih sebatas informasi keberadaan dan kondisi para sandera. Saya melakukan komunikasi lagi untuk mengecek keberadaan para sandera kita, mereka ada di mana, dalam kondisi apa, dan sebagainya. Jadi komunikasi tetap terus dilakukan untuk memantau dan mengupayakan pembebasan sandera kita. Padahal anak buah kapal yang disandra sudah diancam akan dibunuh dan mereka pun kini sudah jatuh sakit. Mereka menyampaikan untuk segera memberitahukan ke presiden dan media kalau mereka menginginkan dibayar secepatnya 250 juta peso. Dan di SMS juga ancaman jika tidak segera dibayarkan 250 juta peso itu mereka akan membunuh mereka satu persatu. Maka sudah selayaknya diplomasi tak bisa jalan sendiri. Tindakan tegas juga mesti dilakukan bersamaan supaya martabat negeri tak dipandang sebelah mata oleh kelompok yang niatnya menculik hanya demi minta tebusan. Tim Liputan Kompas TV.